Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Berliana Yanuar dengan NIM 211710101043. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal sonikasi yang saya temukan dengan judul Effect of Sonication on the Physicochemical and Functional Properties of Walnut Protein Isolate. Kemudian yang pertama ada pendahuluan. Protein kenari ini merupakan produk sampingan dari produksi minyak kenari. Kategori utama protein sebanyak 70% yang ada dalam kenari merupakan glutenin yang kelarutannya rendah dalam air dan dapat membatasi kinerja fungsional dalam produk berbahan dasar air. Ultrasonografi dapat digunakan industri makanan untuk memantau sifat makanan atau mengubah sifat-sifatnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanikasi terhadap sifat protein kenari. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Isolat protein kenari ini kemudian dihomogenisasi selama 60 menit dalam suhu kamar. Selanjutnya dilakukan sonikasi sesuai perlakuan. Dalam jurnal ini dijelaskan perlakuan yang digunakan ada 7 dan satu digunakan sebagai kontrol. Perbedaan perlakuan di sini adalah dalam intensitas dan waktu sanikasi. Intensitas yang digunakan yaitu 200, 400, dan 600. Kemudian waktu yang digunakan selama 15 dan 30 menit. Setelah isolat protein ini disonikasi, kemudian dilakukan pengamatan struktural protein, karakteristik struktur mikro, kelarutan, dan sifat pengemulsi. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Eh, yang pertama ada berat molekul. Profil berat molekul ini diukur menggunakan elektroforesis reduksi dan non-reduksi. Dalam kondisi reduksi, L2 sampai L7 tidak terdapat perubahan nyata pada pita utama sampel protein yang disonifikasi. Intensitas pita elektroforesis untuk sampel sonikasi lebih besar dibandingkan kontrol. Intensitas pita elektroforesis sampel sonikasi yang lebih tinggi dibandingkan kontrol ini menandakan kelarutan air pada sampel yang mengalami sonikasi lebih tinggi dibandingkan sampel yang tidak mengalami sonikasi. Dalam kondisi non-reduksi, profil elektroforesis dari kontrol yang tidak diberi perlakuan dan sampel yang disonikasi tidak terlalu berbeda jauh. Profil elektroforesis dari kontrol dan sampel yang diberi perlakuan sonikasi tidak berbeda jauh ini menunjukkan sonikasi tidak memutus ikatan disulfida. Hal tersebut menunjukkan perlakuan sonikasi tidak menyebabkan fragmentasi molekul protein. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada struktur sekunder. Nah, tabel ini menunjukkan proporsi alpha helix, beta sheet, beta turn, dan kumparan acak. Struktur sekunder protein sedikit dimodifikasi oleh sonikasi. Peningkatan intensitas durasi sonikasi akan mengakibat pengurangan alpha helix dan peningkatan beta sheet dan beta turn dan kumparan acak. Nah, sonikasi ini dapat menyebabkan beberapa struktur alpha helix akan diubah menjadi beta sheet, beta turn, dan kumparan acak sehingga semakin meningkatnya waktu dan intensitas akan meningkatkan beta sheet, beta turn, dan kumparan acak. Kemudian ada gugus sulfhidril bebas. Nah, terdapat peningkatan yang signifikan pada kandungan gugus sulfhidril bebas pada sonikasi protein kenari setelah sonikasi. Nah, di sini dapat terlihat peningkatan gugus sulfhidril bebas. Hal tersebut dapat dikarenakan sonikasi memurus beberapa ikatan SS pada protein sehingga terbentuk sulfhidril yang baru. Nah, akan tetapi dalam grafik ini terdapat penurunan dari E, F ke G. Hal tersebut dapat diakibatkan paparan gelombang ultrasonik intensitas tinggi dalam waktu lama akan menghasilkan hidrogen peroksida yang dapat mengoksidasi gugus fungsi yang rentan seperti gugus sulfhidril. Kemudian ada fluoresensi intrinsik. Pengukuran perubahan spektrum fluoresensi intrinsik ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai perubahan struktur protein kenari setelah disonikasi. Spektrum fluoresensi ini akan berubah ketika mengalami perubahan konformasi yang akan mengubah lingkungan molekul lokal seperti gugus triptofan, tirosin, dan fenilalanin. Panjang gelombang yang terjadi ketika fluoresensi maksimum yaitu sekitar 329 nm. Tingginya
maksimum ini akan menurun dengan meningkatnya intensitas sonikasi dan waktu yang mengindikasikan terdapat perubahan struktur. Kemudian ada dampak sonikasi pada struktur mikroprotein yang pertama yaitu ukuran partikel. Sonikasi ini menyebabkan penyempitan distribusi ukuran partikel dan pergeseran ke bawah pada diameter partikel rata-rata. Ukuran partikel 600 W ini selama 30 menit lebih tinggi dibandingkan eh, pada 600 W selama 15 menit. Hal tersebut dapat dikarenakan denaturasi protein terjadi begitu luas sehingga mendorong agregasi protein dan pemrosesan yang berlebihan meningkatkan ukuran partikel. Kemudian yang selanjutnya ada struktur mikroprotein bubuk. Nah, dari eh, protein kenari ini cenderung membentuk lembaran yang relatif tipis dan tidak beraturan. Kemudian dimensi lembaran lebih besar untuk sampel yang disonikasi. Daya sonikasi 300W 30 menit lebih memiliki lembaran yang lebih besar dibandingkan perlakuan 15 menit. Hal tersebut menunjukkan pembentukan agregat yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada kelarutan protein. Nah, kelarutan ini meningkat ketika daya dan waktu sonikasi yang lebih tinggi digunakan. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh gelombang ultrasonik intensitas tinggi yang mengganggu beberapa kekuatan fisik yang mengikat protein dalam agregat yang lebih besar sehingga akan melepas protein terlarut yang lebih kecil. Sonikasi ini dapat mengakibatkan perubahan permukaan kimia dan kelarutan dalam air protein. Kemudian yang selanjutnya ada sifat pengemulsi. Indeks aktivitas pengemulsi protein ini meningkat seiring eh, meningkatnya kekuatan dan waktu sonikasi. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak fraksi protein kecil yang dapat larut tersedia untuk diadsorpsi pada antarmuka minyak air. Indeks stabilitas pengemulsi lebih tinggi pada sampel yang disonikasi dibandingkan yang tidak diberi perlakuan. Hal tersebut disebabkan terbentuknya tetesan yang lebih kecil dalam emulsi yang disonikasi atau karena beberapa perubahan kimia pada permukaan tetesan lipid. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi sonikasi ini memiliki pengaruh besar pada struktur, kelarutan, keadaan agregasi, dan sifat pengemulsi protein. Sonikasi akan meningkatkan kelarutan dalam air, menurunkan jumlah agregat besar, dan meningkatkan sifat pengemulsi protein kenari. Efek ini disebabkan oleh kemampuan gelombang ultrasonik intensitas tinggi untuk mengganggu ikatan fisik antara dan di dalam molekul protein globular. Oleh karena itu, sonikasi dapat digunakan untuk meningkatkan sifat fungsional protein kenari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.